Oke, kita lanjut di chapter pertemuan berapa ini? 13 bukan sih, 14 ini. Ya, 14 terkait dengan kepemimpinan strategi. Mungkin ini nggak terlalu banyak. Ya, terus kalau kita lihat dari secara definisi, menurut Porter itu dia berargumentasi bahwa manajemen pada dasarnya adalah bagaimana menangani kompleksitas untuk memberikan hasil yang berlandaskan pada asas konsistensi. Terus ada kepemimpinan merupakan unsur penggerak yang penting dalam menetapkan dan mencapai visi suatu organisasi. Kemudian di pemrosesan penggunaan posisi administratif atau pengawasan untuk mengarahkan kelompok individu dalam suatu organisasi adalah manajemen. Ya, jadi manajemen itu punya peran penting dan manajemen ini adalah kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan penganggaran dan pemantauan orang atau organisasi. Dalam istilah lain, Notos mendefinisikan manajemen sebagai penggunaan sumber daya yang efisien untuk mencapai yang diinginkan. Kemudian ada peran kepemimpinan dalam organisasi, yaitu sebagai desainer, guru, ya, dan pendamping. Ya, kalau desainer itu dia membangun nilai utama dan tujuan organisasi. Sebagai guru dia membantu individu dalam organisasi, dan sebagai pendamping dia memimpin secara aktif mencari bagaimana lingkungan kerja yang kompetitif. Kemudian ada pemimpin narsis dan kapabilitasnya. Jadi menurut Henry, ya Freud dalam Henry 2011 mengidentifikasikan tipe pribadi, em, tiga, tiga tipe pribadi, yaitu erotis, obsesif, dan narsistik. Nah, kemudian ada peran kepemimpinan dalam pengembangan visi dan nilai budaya. Jadi pemimpinan visioner itu dapat menerapkan manajemen simultan kontinu, secara kontinu terus dan melakukan perubahan. Kemudian pemimpin yang visioner itu memiliki ideologi yang sejalan dengan nilai utama dan tujuan organisasi. Nilai utama organisasi adalah prinsip organisasi, dan tujuan organisasi adalah alasan mengapa organisasi itu ada. Terus ada pemimpin yang visioner itu mengejar tujuan mereka secara kontinu. Nah, kepemimpinan dan kinerja organisasi itu jadi secara teori ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi kinerja jangka pendek para bawahan. Yang pertama, menawarkan insentif khusus, memberikan ceramah inspirasional, eh, menetapkan tujuan, kemudian memperlihatkan metodenya, dan sebagainya. Nah, ini ada penelitian eh, yang dilakukan Juliana tahun 2011. Jadi, kalau gaya kepemimpinan itu ternyata punya pengaruh terhadap kinerja organisasi. Dan ditemukan bahwa gaya kepemimpinan itu tidak mempengaruhi secara langsung eh, kinerja organisasi, tapi melalui dua variabel kontingensi, yaitu strategi dan sistem akuntansi manajemen. Dan tiga variabel kontingensi lainnya, yaitu budaya, strategi, sistem akuntansi manajemen organisasi. Pikir. Oke. Nah, jadi ada 6 tipe pemimpinan strategis itu. Yang pertama, dia bisa antisipasi ya. Jadi sebagian besar organisasi dan pemimpin itu kurang mampu mendeteksi ancaman. Hal ini karena cara dalam menangkap sinyalnya lemah ya, baik dari dalam maupun luar. Untuk meningkatkan kemampuan mengantisipasi, komunikasi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra lainnya. Kemudian ada challenge. Jadi untuk meningkatkan kemampuan ya dalam menghadapi tantangan, terutama fokus pada akar penyebab masalah. Kemudian ada interpret. Jadi mendapatkan informasi yang kompleks dan bertentangan itu sebabnya yang terbaik gitu. Jadi harus ada yang menyatukan semua masukan yang ada. Peningkatan menganalisis
data yang ambigu, terus dan sebagainya. Yang ketiga, unsur keempat itu ada decide. Jadi dia mereka harus secara cepat gitu ya, membuat keputusan ya yang sulit, yang biasanya dengan informasi yang tidak lengkap dan seringkali mereka harus melakukannya dengan cepat. Untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, mereka harus tahu nih pilihan apa yang akan kita miliki, bagilah keputusan besar menjadi beberapa bagian. Terus ada align, pemimpin strategi harus mahir dalam menemukan titik temu dan mencapai dukungan di antara para pemangku kepentingan dan yang mereka tuh punya pandangan yang berbeda gitu. Caranya itu melalui komunikasi lebih awal dengan menangani keluhan, kemudian identifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal, petakan posisi mereka berdasarkan inisiatif dan tunjukkan ketidaksesuaian kepentingan. Pemimpin strategi adalah titik fokus untuk pembelajaran organisasi. Jadi mereka mempromosikan budaya dan mencari pelajaran baik dalam hasil yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Jadi melihat dari historical yang ada, kemudian ada peningkatan kemampuannya itu melalui dokumentasi pelajaran atau keputusan-keputusan besar yang yang sudah dicapai gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan wawasan yang dihasilkan secara luas. Ini oh nggak ada sih. Nah, sekian untuk video kali ini di chapter berapa ini? Chapter 14. Nanti kita akan lanjut ke chapter berikutnya. Terima kasih.